Maka kurang tepat kalau zaman sekarang berteriak kembali ke Al-Quran hadis. Angin yang keluar dari kubul yang kemarin sempat ditanyakan oleh sebagian jemaah. Di sini saya mendapatkan keterangan dari web islamqa.info. Di sini saya mendapatkan keterangan dari web islamqa.info. Ulama beda pendapat tentang apakah wudhu itu batal disebabkan karena keluarnya angin dari farji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nusalli wa nusallimu ala rasulihil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabatku, teman-teman aswajah ahli sunnah wal jamaah, semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita sekarang ini hidup dan menghadapi orang bodoh yang tidak tahu malu. Dulu orang bodoh itu punya semangat untuk mencari ilmu. Tetapi orang sekarang, orang bodoh terlalu banyak yang malah tidak tahu malu. Mereka beranggapan bahwa diri mereka yang paling ikut sunnah. Merekalah yang paling sesuai dengan ajaran Al-Quran hadis. Ngaku-ngaku sehingga tidak sadar mereka terlalu sering mengkritik dan menyalahkan ulama yang ilmunya jauh dibanding otak mereka yang sangat dangkal dan minim sekali ilmunya. Jadi kita ini sekarang menghadapi orang-orang bodoh yang tidak tahu malu, orang-orang bodoh yang tidak tahu diri. Dikit-dikit tanya dalil, dikit-dikit tanya dalil. Ini efek karena bahan bacaannya minim, sehingga dikit-dikit tanya dalil, padahal yang namanya bertanya itu statusnya adalah sebagai murid. Mana dalilnya? Ini statusnya berarti itu murid. Setelah dikasih dalil malah mengkritik. Ini licik namanya. Ngakunya, teriaknya paling ikut sunnah. Ternyata teman-teman, setelah mereka ditanya, kan ada salah satu sutat kelompok sebelah itu, ditanya oleh jemaahnya, apa hukum wuduknya seseorang yang ketika itu dia keluar angin atau kentut dari kubulnya, dari farjinya atau zakarnya kalau pria. Bagaimana status wuduknya bagi orang yang ketika itu keluar kentut dari kubul, bukan dari dubur. Ternyata dia menjawab, di sini saya mendapat keterangan dari web islamqa.info katanya. Jadi jawabannya di web islamqa.info katanya. Saya pikir jawabannya dari Al-Quran. Saya pikir jawabannya dari hadis. Karena teriaknya akan selalu kembali ke Al-Quran hadis teman-teman. Ternyata menjawab pertanyaan itu dengan menggunakan dalil di dalam web islamqa.info. Lalu dibacakan itu, ya Allah, buka di laptop lagi teman-teman. Buka di laptop. Apa seperti ini kembali ke sunnah? Apa seperti ini teriak kembali ke Al-Quran, mengaku paling ikut sunnah Rasul? Ternyata dalilnya di web islamqa.info katanya. Astagfirullahaladzim. Lucu. Ini akibat sering berteriak dirinya yang paling ikut sunnah, sesuai Al-Quran, padahal terlalu banyak amaliyah mereka, dalil mereka bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis, ternyata dari web islamqa.info. Diketik keluar, wow, ini dalil. Ini padahal kita tahu ya apa jargonnya Al-Mukarram wal Muhtaram Syekh Engkong Yazid Jawas itu ya. Dalil.
Mana dalilnya? Dalilnya mana? Dalil harus Al-Quran. Dalil harus Al-Quran hadis, bukan web Islam Info. Kan seharusnya mikir ya. Kalau dalil itu harus Al-Quran, dalil itu harus hadis, ya tutup itu web Islam Info. Jangan ngambil di sana dalil. Ditanya apa hukum status wudhunya orang yang ketika itu dia keluarkan itu dari kubulnya, bukan dari dubur, dari kubul. Kemudian dia ngetik. Di sini saya mendapat jawaban dari web Islam Info. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Masih percaya bahwa orang-orang seperti mereka itu dalilnya selalu Al-Quran hadis? Masihkah Anda percaya? Dalilnya ternyata bukan rawahul Bukhari, tapi rawahu web Islam Info. Ya kodot ww. Ya minimal kita bukalah kitab keterangan para ulama. Ini tak kasih jawaban ya. Ini di kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Ini karya daripada Syekh Wahab Az-Zuhaili. Punya kami di juz pertama terbitan Darul Fikr. Silakan cek di halaman 360. Ini Al-Fiqhul Islami wa Adillatu ini sebanyak 10 juz punya kami, 10 juz, 10 jilid. Masalah hukum status wudhunya orang yang ketika itu keluar kentut dari kubul, ulama masih ikhtilaf di sini. Kalau menurut ulama Hanafiyah dan menurut ulama Malikiyah, angin atau kentut yang keluar dari kubul tidak bisa membatalkan wudhu. Artinya wudhunya tetap sah, tidak batal. Kalau keluar angin atau keluar kentut dari kubul. Tapi kalau dubur, dari dubur, ya batal. Kalau ulama Syafi'iyah tetap batal teman-teman. Itu. Jadi memang masih khilaf di antara para ulama. Begitu. Karena ada beberapa hadis bahwasanya la wudu'a illa min sautin aurihin, di antaranya di sini ya. Jadi wudhu itu tidak wajib kecuali kita sudah keluar kentut, di antaranya. Lah, bicara rih ini ulama memahami kentut yang dimaksud apa dari kubul atau dari dubur. Lah, dari sinilah perbedaannya. Begitu cara memahami. Sama halnya dengan ketika memahami ayat aula masdumun nisa, atau menyentuh wanita. Lamasa itu bisa bermakna menyentuh, bisa bermakna jima. Sehingga ulama-ulama Syafi'iyah dan Malikiyah juga berbeda pendapat. Kalau dalam pandangan ulama Malikiyah, menyentuh wanita tidak batal. Ya, kan tidak batal. Tetapi kalau menurut Syafi'iyah, batal. Ini, jadi ayatnya sama, ayatnya satu, tapi pemahamannya berbeda. Makanya sangat mengherankan apabila ada orang yang berteriak, mari kita kembali ke Al-Quran hadis. Loh, tunggu dulu men. Al-Qurannya podo, ayatnya podo, tapi pemahamannya yang berbeda. Maka kurang tepat kalau zaman sekarang berteriak kembali ke Al-Quran hadis. Ya mau tidak mau tetap terjadi perbedaan di dalam memahami Al-Quran itu sendiri. Dan bahayanya teriakan kembali ke Al-Quran hadis akan beranggapan orang yang tidak sependapat dengan dirinya sama persis dengan menolak Al-Quran. Padahal orang yang tidak sependapat dengan dia bukan menolak Al-Qurannya, tetapi menolak pemahaman dirinya terhadap ayat yang dimaksud. Begitu teman-teman. Makanya jangan pernah tertipu dengan teriakan kembali ke Al-Quran hadis. Hadisnya podo, ayatnya podo, tapi pemahamannya berbeda. Oleh sebab itulah tugas kita saling menghargai perbedaan pendapat. Jangan pernah memaksakan semua pendapat harus sama dengan kita. Jangan tirulah sikap daripada 4 imam mazhab ahli sunnah wal jamaah. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Mereka semua saling menghargai, tidak pernah berteriak, "Hei Malik,
kamu harus kembali ke Al-Quran. Enggak. Begitu juga Imam Malik, hai Syafi'i, kamu harus kembali ke Al-Quran. Tidak. Sebab Al-Qurannya sama, ayatnya sama, hanya saja pemahamannya yang berbeda. Tetapi orang-orang sekarang ini sangat lucu. Ilmunya sangat minim, sudah berani berkoar-koar. Mari kembali ke Al-Quran hadis. Al-Quran hadis mana? Terjemahan. Web Islam .info. Makanya sadar dirilah. Sadar diri. Diri Anda mengaji itu memang penting, tapi jauh lebih penting Anda mengaji diri. Sehingga Anda sadar diri dan tahu diri. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.